Sepasang suami istri kaya raya ini tersesat di hutan. Mereka syok malah temukan seorang bayi yang ditutupi semak-semak di tengah hutan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Sinarnya yang keemasan menyinari ruang keluarga yang luas dan megah, memantul dari permukaan marmer yang mengilap dan perabot antik berlapis emas. Namun, cahaya itu seakan enggan menyentuh sudut ruang tempat Buminah duduk. Di tengah segala kemewahan yang memanjakan mata itu, ia duduk sendiri di atas sofa sutra Italia yang lembut, tetapi posturnya lesu. Sebuah majalah mewah terbuka di pangkuannya. Halamannya menunjukkan gambar sebuah taman bermain yang dipenuhi anak-anak yang sedang tertawa riang. Matanya, yang biasanya berbinar penuh kecerdasan, kini tampak sayu dan menerawang jauh, menembus dinding kaca berpanel yang menghadap ke halaman belakang yang tertata sempurna namun sunyi. Halaman seluas itu, dengan kolam renau biru dan ayunan kayu mahoni, seolah hanya menjadi pajangan, sebuah panggung tanpa aktor utama yang dinantikan. Dia menghela napas panjang, napas yang mengandung segunung kerinduan yang tak terucapkan. Jarinya yang halus, yang biasanya memegang remote control untuk mengatur segala kebutuhan rumah tangga, kini dengan lembut membelai gambar anak-anak di majalah itu, seolah berharap bisa merasakan kehangatan dan keceriaan mereka. Kekosongan yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan sosial dan kemewahan material, pada saat-saat sunyi seperti ini, datang menghampiri dengan getirnya. Rumah ini, dengan segala kemegahannya, terasa seperti istana yang sepi, tanpa waris yang akan mewarisi cerita dan cinta di dalamnya. Tiba-tiba, langkah kaki yang tegas dan familiar terdengar mendekat, memecah kesunyian. Pak Suryo muncul dari balik pintu, mengenakan setelan jas bermerek yang masih sempurna, mencerminkan sosok pengusaha sukses yang selalu terkendali. Wajahnya yang tegas namun bijak terlihat sedikit lelah setelah seharian berurusan dengan angka-angka dan negosiasi bisnis. Namun, begitu matanya menangkap sosok istrinya yang terdiam dan murung di sudut ruangan, kerutnya seketika berubah menjadi perhatian yang dalam. Dia mendekat dengan langkah perlahan. Suara sepatu boots kulitnya yang halus hampir tidak terdengar di karpet tebal. "Minah," ucapnya suara rendahnya, penuh kelembutan, menggunakan panggilan mesra yang hanya ia gunakan di saat-saat seperti ini. "Kau sudah di sini sejak tadi?" Buminah terkejut, seperti baru tersadar dari lamunannya. Dia mengangkat kepalanya, mencoba menyembunyikan kesedihan di matanya dengan senyum tipis. "Ah, Sur, ia hanya memikirkan beberapa hal." Pak Suryo duduk di sampingnya. Matanya menatap wajah istrinya yang ia kenal begitu dalam. Dia tahu betul apa yang membebani pikiran istrinya. Tangannya yang besar dan hangat menutupi tangan Buminah yang dingin. "Masih tentang itu lagi?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik, penuh empati. Buminah mengangguk lemah. Matanya kembali berkaca-kaca. "Terkadang, Sur, aku melihat ke halaman itu. Membayangkan jika ada seorang anak kecil berlari-larian, tertawa, mengisi setiap sudut rumah ini dengan kehidupannya. Aku merasa kita memiliki semua yang bisa dibeli dengan uang, kecuali satu hal yang paling berharga." Pak Suryo menarik napas dalam. Dia meremas lembut tangan istrinya. "Aku tahu, sayang. Aku juga menginginkannya. Tapi, mungkin memang sudah takdir kita seperti ini." Upaya mereka selama bertahun-tahun untuk memiliki momongan telah membawa mereka ke berbagai dokter dan negara, namun selalu berujung pada kenyataan pahit yang sama. "Tapi, apakah ini yang terbaik, Sur? Apakah kita hanya akan meninggalkan semua ini?" ucap Buminah, tangannya menunjuk sekeliling ruangan. "Tanpa ada seorang pun yang mewarisi bukan hanya kekayaan kita, tapi juga cinta dan nilai-nilai kita." Sebelum Pak Suryo sempat menjawab, teleponnya berdering. Dia melihat sekilas layarnya, lalu menghela napas. Meeting dengan para direktur dari Singapura sudah menunggu. "Mama," ujarnya, beralih ke panggilan yang lebih formal namun penuh kasih, mencoba mengembalikan suasana. "Kita harus segera bergerak. Acara amal malam ini penting untuk citra perusahaan." Buminah mengangguk, berusaha mengusir kesedihannya. Dia berdiri, merapikan gaunnya. "Baik, Papa. Aku akan siap-siap." Dia berjalan meninggalkan ruangan, tetapi sempat melirik sekali lagi ke arah halaman yang sunyi. Pak Suryo memandanginya pergi, dan untuk sesaat, wajahnya yang biasanya maskulin dan tegar itu menunjukkan retakan kelemahan.
Dia juga merasakan kekosongan yang sama. Dia melihat sekeliling istananya yang megah dan bertanya dalam hati, untuk siapa semua ini nantinya? Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Jauh lebih berat daripada segala urusan bisnis yang harus dihadapinya. Mobil Mercedes hitam berkilat meluncur mulus meninggalkan keramaian kota, meninggalkan lampu-lampu gemerlap dan hiruk-pikuk acara amal yang baru saja mereka hadiri. Di dalam kabin yang sunyi dan nyaman, hanya desisan halus AC yang memecah keheningan. Buminah masih terlihat termenung, menatap keluar jendela, melihat bayangan wajahnya sendiri yang terpantul di kaca, bercampur dengan lampu-lampu jalan yang mulai menipis seiring mereka menjauh dari pusat kota. Pikiran tentang kekosongan dalam hidupnya masih membayangi, meski senyum sopannya telah ia pasang sepanjang malam. Pak Suryo, yang menyetir dengan mantap, melirik istrinya. Tangannya yang kokoh melepaskan kemudi sebentar untuk menepuk lembut paha Buminah. Masih memikirkannya, Mama? Tanyanya. Suaranya rendah penuh perhatian. Buminah mengalihkan pandangannya dari jendela, mencoba tersenyum. Sedikit, Papa. Acara tadi, melihat begitu banyak anak yatim yang begitu bersemangat meski dalam keterbatasan. Itu membuatku berpikir. Aku tahu, ujar Pak Suryo sambil menghela napas. Mereka mengingatkanku pada kita di masa lalu. Bekerja keras dari nol. Tapi sekarang, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi keduanya tahu apa yang tersirat. Kini mereka memiliki segalanya, kecuali yang paling diinginkan. Mencoba mengubah suasana, Pak Suryo menyalakan sistem navigasi di dashboard. Lihat, GPS menyarankan kita mengambil jalan pintas melalui perkebunan kelapa sawit ini. Katanya bisa memotong waktu tempuh hampir 1 jam. Bagaimana menurutmu, Mama? Daripada kita terjebak macet di jalan tol yang sudah pasti padat pada jam ini. Buminah memandangi layar yang menunjukkan jalur hijau, menyusuri area perkebunan yang luas. Dia merasa sedikit ragu. Jalan perkebunan. Pak, di malam hari, apakah aman? Jalanannya mungkin tidak terlalu bagus. Suaranya mengandung sedikit kecemasan. Ah, jangan khawatir, balas Pak Suryo dengan percaya diri sambil tersenyum. Mobil kita ini tangguh. Dan jalurnya tetap menunjukkan jalan utama perkebunan, bukan jalan tikus. Akan lebih cepat sampai rumah. Kita bisa beristirahat lebih awal. Lagi pula, ini bisa jadi semacam petualangan kecil, bukan? Ia mencoba menambah nada bersemangat untuk meyakinkan istrinya. Buminah menghela napas, menyerah. Baiklah, Papa, jika kau yakin, aku percaya pada penilaianmu. Dia mencoba untuk membuang rasa tidak enaknya dan bersandar lebih nyaman di kursi kulitnya, berharap perjalanan ini lancar. Beberapa menit kemudian, mereka belok meninggalkan jalan aspal mulus dan memasuki gerbang perkebunan. Awalnya, jalan masih cukup lebar dan terawat. Lampu mobil menerangi jalan yang sepi, hanya dihiasi oleh barisan pohon sawit yang tampak seperti siluet raksasa di kegelapan. Namun, semakin mereka masuk, jalan mulai menyempit dan kondisi jalan tidak lagi sebaik yang dibayangkan. Lubang-lubang kecil mulai bermunculan, memaksa Pak Suryo mengurangi kecepatan. Sepertinya jalan ini tidak sering dilalui truk pengangkut belakangan ini, gumam Pak Suryo. Kedua tangannya mulai memegang kemudi lebih erat. Tak lama kemudian, titik-titik hujan mulai menghujam kaca depan. Dalam sekejap, hujan rintik-rintik berubah menjadi deras, menghantam mobil seperti butiran kerikil kecil. Angin mulai bertiup kencang, menggetarkan bodi mobil dan mengayunkan dahan-dahan pohon sawit di samping jalan. Kabut tebal mulai turun, menyapu permukaan jalan, mengurangi visibilitas hingga hanya beberapa meter di depan mobil. Ini hujannya semakin menjadi, dan kabutnya sangat tebal. Mungkin kita harus menepi, tunggu sampai reda. Suara Buminah mulai gemetar, tangannya meremas strap sabuk pengamannya. Pak Suryo mengernyit. Matanya tertuju penuh pada jalan di depan yang nyaris tidak terlihat. Dia mengaktifkan wiper pada kecepatan maksimum, tetapi tetap saja tidak banyak membantu. Tidak ada tempat untuk menepi di sini, Mama. Jalan terlalu sempit. Lebih baik kita pelan-pelan terus. Menurut GPS, kita hampir sampai ujung perkebunan. Suaranya tegas, tetapi ada nada khawatir yang berusaha ia sembunyikan. Tiba-tiba, sebuah lampu peringatan menyala di dashboard. Apa itu?
Tanya Buminah dengan panik. Tidak tahu. Sepertinya sensor sesuatu. Jawab Pak Suryo singkat, fokusnya tidak teralihkan. Bra-aak. Suara keras menggelegar menyusul hentakan keras. Mobil oleng secara tiba-tiba sebelum akhirnya mogok. Mesinnya mati total. Hanya suara hujan yang deras dan angin yang menderu yang memenuhi kesunyian yang tiba-tiba menyergap. Apa yang terjadi? Teriak Buminah. Wajahnya pucat ketakutan. Pak Suryo dengan cepat memeriksa dashboard. Ban pecah. Minah. Kita menabrak sesuatu yang tajam di lubang yang tertutup genangan air. Suaranya untuk pertama kalinya malam itu terdengar jelas panik. Dia mencoba menyalakan mesin kembali, tetapi hanya suara dengkul yang keras yang terdengar. Mesin tidak menyala. Mereka berdua terdiam. Hanya terdengar napas mereka yang memburu. Di luar, kegelapan dan hujan deras seakan menyelimuti mereka, terisolasi dari dunia luar. Sinyal ponsel mereka, yang sebelumnya hanya 1 atau 2 bar, sekarang benar-benar hilang. Kita harus cari pertolongan. Pak, tidak bisa tinggal di sini, ucap Buminah. Suaranya bergetar menahan dingin dan ketakutan. Dia memandang suaminya, mencari kekuatan dari sosok yang biasanya selalu menjadi pelindungnya. Pak Suryo menatap istrinya, melihat ketakutan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang. Kau benar, Mama. Kita tidak bisa tinggal di sini. Aku akan ambil payung dan jaket. Kita harus berjalan. Keputusannya dibuat. Petualangan kecil yang dijanjikan oleh GPS telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Diam yang menyergap setelah mesin mogok terasa lebih mencekam daripada suara hujan yang menghantam atap mobil. Untuk beberapa saat, mereka hanya bisa duduk terdiam, diselimuti oleh kenyataan pahit bahwa mereka benar-benar terjebak. Hanya cahaya redup dari lampu darurat dashboard yang menerangi kabin, memantulkan bayangan ketakutan di wajah mereka. Sur, apa yang kita lakukan? Bisik Buminah. Suaranya nyaris tertelan oleh deru angin di luar. Tangannya menggenggam erat lengan suaminya, mencari pegangan, mencari rasa aman yang tiba-tiba terasa sangat langka. Pak Suryo memaksakan dirinya untuk bernapas lega. Dia adalah penopang keluarga. Dia tidak boleh panik. Dengan gerakan yang masih sedikit gemetar, dia mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Suara dengkul yang keras dan tidak bersemangat kembali menjawab usahanya, membuatnya mengutuk dalam hati. Tidak bisa, gumamnya, menepuk kemudi dengan frustrasi. Densinya tidak mau hidup. Mungkin air masuk ke knalpot atau sistem kelistrikan karena genangan tadi. Dia membuka kaca mobil sebentar, dan embusan angin dingin serta hujan langsung menerpa wajahnya, memaksanya menutupnya kembali dengan cepat. Cuaca di luar sangat buruk, Minah. Dia membuka glove kompartemen dan mengeluarkan senter besar. Sinar terangnya menembus kegelapan di luar, mengungkap taburan pecahan ban dan sesuatu yang seperti pecahan batu besar yang tajam tersembunyi di dalam genangan air yang dalam. Itulah biang keroknya. Kita melibas batu tajam yang tidak terlihat. Buminah mengintip melalui jendela yang sudah berembun. Hatinya berdebar kencang. Apa kita harus menunggu di sini? Mungkin ada mobil lain yang lewat. Pak Suryo menggeleng. Wajahnya serius. Ini jalan sepi, Minah. Di tengah hujan dan kabut seperti ini, kecil sekali kemungkinan ada orang lain yang nekat lewat sini. Dan jika kita menunggu sampai pagi, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Dingin yang mulai merayap masuk ke dalam mobil sudah cukup menjelaskan risikonya. Suhu semakin drop, dan mereka tidak bisa menghidupkan pemanas. Kita harus berjalan, ujarnya dengan suara yang kini lebih tegas, penuh keyakinan. Kita tidak bisa tinggal di sini dan membeku. GPS tadi menunjukkan ada perkebunan di ujung jalan ini. Mungkin ada pos jaga, atau setidaknya sinyal yang lebih baik jika kita berjalan lebih jauh. Tapi, berjalan kemana? Sur, kita tidak bisa melihat apa-apa. Protes Buminah. Suaranya semakin tinggi diliputi kepanikan. Dia membayangkan dirinya tersesat di tengah kegelapan dan hujan deras. Aku punya senter ini. Dan kita masih punya ponsel. Meski sinyal hilang, kita bisa gunakan fitur kompas atau setidaknya merekam jejak kita. Jawab Pak Suryo, mencoba terdengar meyakinkan. Dia sudah membuka aplikasi peta di ponselnya, tetapi layarnya hanya menunjukkan ikon no signal yang menyebalkan.
Kita akan mengikuti jalan ini. Jalan utama perkebunan pasti menuju ke suatu tempat. Dia merogoh kursi belakang dan mengeluarkan payung golf besar dan 2 jaket tebal yang biasanya mereka simpan untuk darurat. Pakai ini, Mama. Ikat juga syalmu erat-erat. Kita harus tetap kering sebisa mungkin. Dengan tangan yang masih gemetar, Buminah mematuhi. Dia mengenakan jaket dan melindungi kepalanya dengan syal. Pak Suryo juga melakukan hal yang sama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Siap, Mama? Tanyanya, menatap istrinya penuh arti. Buminah mengangguk. Meski ketakutan masih jelas terpancar di matanya. Aku ikut kamu, Pak. Dengan itu, Pak Suryo membuka pintu mobil. Angin kencang dan hujan deras langsung menyambut mereka dengan keras, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia memegangi Buminah erat-erat, membantunya keluar dari mobil. Mereka berdua berdiri di tengah kegelapan, hanya diterangi sinar senter yang terbatas. Bayangan pohon sawit yang bergoyang-goyang liar di angin kencang tampak seperti raksasa yang mengancam. Mereka meninggalkan mobil yang rusak, simbol keamanan dan kemewahan mereka, dan melangkah masuk ke dalam malam yang gelap dan tidak dikenal. Setiap langkah terasa berat, melawan angin dan menembus genangan air yang dingin. Petualangan kecil yang dijanjikan telah berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Langkah mereka terhuyung-huyung di tengah kegelapan yang disayat oleh hujan dan diterpa angin yang semakin menjadi. Senter di tangan Pak Suryo berayun liar. Sinarnya yang putih dan tajam hanya mampu mengiris peta kecil dari kesuraman malam, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di antara barisan pohon sawit yang tak berujung. Payung golf besar yang mereka bawa nyaris tak berguna, diterpa angin hingga hampir terbalik, hanya mampu melindungi sebagian kecil tubuh mereka dari guyuran air yang tak henti-hentinya. Tetap dekat denganku, Mama! Teriak Pak Suryo, suaranya nyaris hilang dalam raung angin. Tangannya menggenggam erat lengan Buminah, menariknya mendekat, takut kehilangan dia dalam kabut tebal yang menyelimuti. Pak, aku tidak bisa melihat apa-apa, jawab Buminah, suaranya gemetar dan sesak. Kakinya tersandung akar atau batu yang tidak terlihat, hampir membuatnya terjatuh sebelum Pak Suryo dengan cepat menahannya. Tanganmu, pegang tanganku erat-erat, perintahnya, suaranya tegas meski jantungnya berdebar kencang. Mereka terus berjalan, mengikuti jalur tanah yang semakin berlumpur dan licin. Air merembes masuk melalui sepatu kulit mereka yang mahal, membuat kaki mereka basah dan kaku karena dingin. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban berat. Sepertinya kita sudah jauh berjalan. Ya, Pak? Tanya Buminah setelah beberapa lama, napasnya tersengal-sengal. Harusnya kita sudah sampai ujung perkebunan, bukan? Pak Suryo berhenti sejenak, mengarahkan senternya ke sekeliling. Matanya menyipit, berusaha menembus tembok kabut dan hujan. Suara serangga malam dan desau daun yang bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan menakutkan di telinganya. Aku tidak yakin, Mama, akunya. Untuk pertama kalinya malam itu suaranya terdengar ragu dan lelah. Dengan kabut ini, sulit melihat landmark apapun. Aku merasa kita masih di area yang sama. Dia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, membuka aplikasi kompas. Jarumnya berputar tidak menentu sebelum akhirnya diam. Menurut ini, kita seharusnya berjalan ke utara. Tapi apa, Pak? Desak Buminah, merasakan gelombang panik baru. Tapi jalan yang kita lalui ini, terasa berbelok-belok. Aku mulai curiga kita tidak lagi berada di jalan utama perkebunan. Mungkin kita tanpa sengaja mengambil cabang jalan kecil. Atau jalan ini menipu karena erosi. Dia mengusap wajahnya yang basah, mencoba membersihkan pikirannya yang mulai kalut. Kau pikir kita tersesat? Bisik Buminah, suaranya nyaris tidak terdengar, penuh dengan ketakutan yang ia coba tekan. Pak Suryo diam sejenak. Mengakui hal itu terasa seperti kekalahan. Mungkin saja, Mama. Tapi panik tidak akan membantu kita. Kita harus terus bergerak. Berhenti berarti kedinginan. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak meyakinkan istrinya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi sekarang dengan langkah yang lebih hati-hati dan penuh keraguan. Setiap pohon terlihat sama, setiap belokan terasa seperti deja vu. Suara malam hutan semakin menjadi-jadi. Terdengar suara dedauhan bergesekan,
lengkingan hewan malam yang tidak dikenal, dan kadang, suara gemeresik yang membuat mereka berdua terhenti, jantung berdebar kencang, berusaha menatap kegelapan untuk mencari sumber suara. "Pak, aku takut," lirih Buminah, merapatkan tubuhnya ke suaminya. "Aku mendengar suara-suara aneh." "Aku juga mendengarnya, sayang," jawab Pak Suryo, suaranya rendah namun tegas. Dia mengangkat senter lebih tinggi, menyoroti area di sekitar mereka. "Tapi itu mungkin hanya hewan kecil atau angin. Tetap tenang. Fokus pada langkah kita." Namun, di dalam hatinya, keraguan itu tumbuh. Apakah mereka berputar-putar? Apakah mereka justru semakin masuk ke dalam area hutan yang lebih lebat, meninggalkan perkebunan jauh di belakang? Peta di ponselnya hanya menunjukkan layar kosong. Sebuah pengingat pahit betapa bergantungnya mereka pada teknologi dan betapa rapuhnya itu ketika dihadapkan pada alam. Mereka berjalan lebih lama lagi. Energi mereka perlahan terkikis oleh dingin, kelembapan, dan ketakutan. Harapan untuk melihat cahaya dari pondok atau mendengar suara mesin mobil perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan suram bahwa mereka mungkin benar-benar tersesat di tengah ketidaktahuan, dengan persediaan yang terbatas dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kegelapan dan hutan seakan menyatu, menjadi labirin tak berujung yang menjebak mereka dalam ketidakpastian yang mencekam. Kelelahan mulai merayap masuk ke dalam tulang-tulang mereka, lebih menusuk daripada hawa dingin yang menggigit. Setiap langkah terasa seperti menarik beban yang amat berat. Kaki mereka tertanam dalam lumpur yang dingin dan menghisap. Napas Buminah sudah berupa desahan-desahan pendek dan tersendat, campuran antara kelelahan fisik dan keputusasaan yang mulai menggerogoti jiwa. Air mata yang sudah lama ditahan akhirnya bercampur dengan air hujan di pipinya. "Pak, aku tidak sanggup lagi," keluhnya. Tubuhnya limbung dan bersandar pada sebuah batang pohon yang kasar. "Kakiku seperti bukan milikku lagi. Dan dingin, aku tidak bisa berhenti menggigil." Pak Suryo memandang istrinya. Hatinya hancur melihat penderitaan yang terpancar jelas di wajahnya yang pucat dan basah. Dia sendiri merasakan betul betapa habis tenaganya. Senter di tangannya mulai redup. Pertanda baterainya tak akan bertahan lama lagi. Mereka berdua basah kuyup, menggigil, dan benar-benar tersesat. "Duduk sebentar, Mama," ujarnya. Suaranya serak, sambil membimbing Buminah untuk bersandar di sebuah bongkahan batu yang agak terlindung dari hujan yang mulai reda menjadi rintik-rintik. "Kita istirahat sebentar. Cuma sebentar." Dia duduk di sampingnya, merangkul pundak istrinya yang menggigil, berusaha memberikan kehangatan yang nyaris tidak ada. Dalam hening yang hanya diisi oleh suara rintik hujan dan napas mereka yang berat, perasaan terisolasi itu begitu menyiksa. Pikiran-pikiran gelap mulai menghantui. Bagaimana jika mereka tidak ditemukan? Bagaimana jika ini adalah akhir? Tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, telinga Buminah yang peka menangkap sesuatu. Suara yang sangat lemah, nyaris tenggelam oleh desir angin di daun-daun. "Sur," bisiknya, tangannya tiba-tiba mencengkeram lengan suaminya. "Diam sebentar." Pak Suryo, yang kepalanya sedang tertunduk lelah, mengangkat wajahnya. "Apa, sayang? Ada apa?" "Dengar," ucap Buminah, matanya membelalak, berusaha menangkap suara itu lagi. "Dengarkan baik-baik." Mereka berdua diam, memfokuskan seluruh indera mereka. Untuk sesaat, hanya ada suara alam. Lalu, terdengar lagi. Sangat samar, seperti nyanyian angin, tetapi berbeda. "Huaa, huaa." Itu adalah suara tangisan. Lemah, melengking, dan penuh kepiluan. Suara tangisan seorang bayi. "Apakah itu?" Pak Suryo berbisik. Matanya juga melebar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di tengah hutan sepi dan gelap seperti ini, mustahil. "Itu tangisan bayi, Pak. Aku yakin," seru Buminah, dengan keyakinan yang tiba-tiba membara dalam suaranya. Kelelahan dan kedinginan seakan terlupakan. Sebuah naluri keibuan yang paling dasar tiba-tiba menyala dalam dirinya. Dia menangis. Dia kedinginan dan ketakutan. "Tunggu, Minah, jangan terburu-buru," peringat Pak Suryo ketika istrinya tiba-tiba berdiri, seolah didorong oleh tenaga baru. "Itu bisa jadi apa saja. Suara kucing hutan atau hewan lainnya.
Kita tidak tahu. Tidak. Itu bayi. Sur. Aku tahu suara bayi. Bantah Buminah dengan getir. Tangisannya sendiri sudah berhenti, digantikan oleh sebuah tekad yang tak terbendung. Kita harus mencarinya. Bayi itu tidak akan bertahan sendirian di malam seperti ini. Tanpa menunggu persetujuan suaminya, Buminah melangkah, mengikuti arah suara tangisan yang kadang terdengar, kadang menghilang, tertiup angin. Pak Suryo, dengan jantung berdebar-debar antara tidak percaya dan khawatir, terpaksa mengikutinya, memegangi senter yang semakin redup. "Mama, hati-hati, jalannya licin," teriaknya, tetapi Buminah seakan tidak mendengar. Dia seperti orang yang kesurupan, didorong oleh sebuah kekuatan yang lebih besar dari rasa takutnya sendiri. Mereka menyusuri semak-semak yang basah, membelah dahan-dahan yang menghalangi. Suara tangisan itu semakin jelas, semakin dekat. Tidak ada keraguan lagi. Itu suara seorang bayi manusia. "Di sana, Pak. Lihat." Di balik semak-semak itu, teriak Buminah tiba-tiba. Jarinya menunjuk ke arah sebuah gundukan akar pohon besar yang membentuk ceruk seperti gua kecil. Dengan tangan gemetar, Pak Suryo mengarahkan sinar senter yang sudah kuning ke arah yang ditunjuk istrinya. Dan di sana, terbungkus kain batik sederhana yang basah dan dingin, terbaring seorang bayi laki-laki. Wajahnya kemerahan karena menangis. Tubuhnya menggigil hebat. Matanya yang hitam dan besar terbuka setengah, memandang kedua orang asing itu dengan tatapan lemah dan ketakutan. Dunia seakan berhenti berputar. Sinar senter yang redup itu terasa seperti sorot lampu panggung yang menyinari adegan paling dramatis dalam hidup mereka. Semua suara seakan menghilang. Desiran angin, rintik hujan, bahkan debar jantung mereka sendiri yang sebelumnya begitu keras. Semuanya lenyap, tersedot oleh kehadiran tak terduga dari makhluk mungil yang terbaring lemah di hadapan mereka. Buminah terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, dengan gerakan yang hampir seperti dalam mimpi, dia menjatuhkan lututnya ke tanah yang basah, tidak peduli lumpur yang menodai celana mahalnya. Tangannya yang dingin dan gemetar meraih bayi itu, membuka jaketnya, dan menyelipkan bayi yang menggigil itu ke dalam dekapan hangat dadanya. "Oh, Tuhan, oh, Nak," bisiknya. Suaranya parau dan penuh air mata. Tangannya membelai lembut pipi bayi yang dingin itu, mencoba memberikan kehangatan dan kenyamanan. "Jangan menangis, jangan menangis lagi. Ibu di sini, ibu di sini." Bayi itu, seolah merasakan kehangatan dan kasih sayang yang tulus. Tangisannya perlahan mereda menjadi isakan kecil, lalu akhirnya diam. Matanya yang besar dan hitam menatap wajah Buminah yang basah oleh air mata dan hujan, seolah mengenali sesuatu yang lama ditunggu. Pak Suryo masih berdiri terpaku, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya kacau, dipenuhi oleh pertanyaan yang berputar-putar. Siapa bayi ini? Dari mana asalnya? Bagaimana mungkin ada bayi di tengah hutan sepi ini, terlindung hanya oleh semak-semak? Apakah ini semacam ilusi, halusinasi karena kelelahan dan kepanikan mereka? "Sur, lihatlah dia," ucap Buminah, memandang suaminya dengan mata yang berbinar-binar, campuran antara rasa syukur, heran, dan cinta yang begitu besar. "Dia nyata. Dia benar-benar nyata." Pak Suryo perlahan mendekat, masih tidak percaya. Dia berlutut di samping istrinya, tangan yang gemetar mengulurkan senter untuk melihat lebih dekat. Dia melihat bayi itu, begitu kecil dan rapuh, namun terlihat sehat. Kain batik yang membungkusnya sederhana namun bersih, terikat rapat. Tetapi, bagaimana? Siapa yang meninggalkannya di sini? Gumam Pak Suryo, suaranya bergetar. Matanya memandang sekeliling, menyorotkan senter ke semak-semak di sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan orang lain. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan kesunyian. Ini tidak masuk akal, Minah. Ini seperti mukjizat. Atau mungkin ini jawaban, Pak, bisik Buminah, menatap suaminya dengan intens. Jawaban dari semua doa kita. Lihatlah caranya dia memandangku, seolah dia mengenaliku. Dia mengangkat bayi itu sedikit, mendekatkannya ke dada Pak Suryo. Peganglah dia, Sur. Rasakan. Dia nyata. Dengan hati-hati, hampir-hampir takut, Pak Suryo menerima bayi itu dari pelukan istrinya.
Bobotnya yang ringan terasa seperti membawa beban harapan yang sangat besar. Dia merasakan kehangatan kecil dari tubuh bayi itu melalui jaketnya. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa panik dan takutnya mereda, digantikan oleh perasaan aneh yang menghangatkan hatinya, perasaan melindungi. Dia kedinginan. "Minah, kita harus menghangatkannya," ujarnya, suaranya kini lebih tenang dan penuh tekad. "Semua keraguan dan pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Sekarang, yang penting adalah keselamatan bayi ini. Kita tidak bisa tinggal di sini," kata Bu Minah, berdiri dengan energi baru. "Kita harus membawanya ke tempat yang aman. Kita harus menemukan pertolongan untuknya." Pak Suryo mengangguk, memeluk bayi itu erat-erat di pelukannya, melindunginya dengan jaketnya. Bayi itu diam saja, menatap wajahnya dengan tenang, seolah mempercayainya sepenuhnya. "Kau benar, Mama. Untuknya," ucap Pak Suryo, suaranya penuh keyakinan yang baru. "Dia adalah alasan kita tersesat di sini. Dia adalah alasan kita harus bertahan." Dengan bayi mungil yang sekarang menjadi kompas baru mereka berdua berdiri. Rasa lelah dan dingin seakan terasa tidak seberat sebelumnya. Mereka memiliki misi sekarang. Mereka harus menyelamatkan bayi ini. Mereka harus menjadi pelindungnya. Dalam kegelapan hutan yang mencekam, sebuah cahaya baru telah lahir. Cahaya dari seorang bayi yang entah dari mana, membawa serta harapan dan arti baru bagi dua jiwa yang tersesat. Dengan bayi yang kini terbungkus hangat dalam dekapan Pak Suryo, suasana di tengah hutan yang gelap dan mencekam itu seketika berubah. Rasa takut akan keselamatan diri mereka sendiri sirna, digantikan oleh sebuah tujuan yang jauh lebih besar dan mendesak, menjaga nyawa makhluk kecil yang rentan ini. Setiap desisan angin, setiap gemerisik daun, kini dinilai bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi bahaya bagi bayi yang mereka lindungi. "Kita harus bergerak, Mama." "Cepat," ucap Pak Suryo, suaranya rendah namun penuh dengan intensitas yang baru. Tangannya yang besar dengan hati-hati menopang kepala dan leher bayi, sementara lengan lainnya melingkari tubuh mungil itu, menjaganya tetap hangat dan aman di balik jaketnya. Dia tidak bisa kedinginan lebih lama lagi. Bu Minah mengangguk cepat. Matanya tidak lepas dari bayi itu. "Ya, Pak. Aku akan berjalan di sampingmu, melindungi kalian berdua dari angin." Dia mengambil payung golf yang mereka bawa, yang kini lebih berfungsi sebagai tameng dari tiupan angin dan rintikan hujan yang tersisa daripada sebagai payung. Posisinya berubah dari yang dilindungi menjadi pelindung. Mereka mulai berjalan lagi, tetapi kali ini dengan langkah yang berbeda. Langkah Pak Suryo lebih hati-hati, menghindari akar dan lubang yang bisa membuatnya tersandung. Bu Minah berjalan di sampingnya, satu tangan memegang payung sebagai pelindung, tangan lainnya terkadang menepuk-nepuk punggung bayi itu dengan lembut, bersenandung pelih untuk menenangkannya, meski suaranya masih gemetar. "Apakah dia baik-baik saja, Pak? Apakah dia hangat?" tanya Bu Minah setiap beberapa menit. Kekhawatirannya terhadap bayi itu mengalahkan segala ketidaknyamanan yang dirasakan tubuhnya sendiri. "Dia baik, Mama. Dia tenang. Aku rasa dia tertidur," jawab Pak Suryo, sesekali melirik ke bawah untuk memastikan bayi itu masih bernapas dengan teratur. Perasaan aneh menyelimutinya. Dia, yang biasa memegang kendali di ruang rapat dan mengelola bisnis bernilai miliaran, kini merasa begitu kecil dan begitu besar pada saat yang bersamaan. Tanggung jawab di tangannya terasa lebih berat dan lebih berharga daripada kontrak apapun. "Kita harus menemukan jalan keluar, Sur, untuknya," bisik Bu Minah. Matanya terus menyapu kegelapan di depan, berharap melihat secercah cahaya apapun. "Aku tahu, sayang. Aku tahu," jawab Pak Suryo, fokusnya kini membelah dua, pada jalan di depan dan pada kehangatan kecil di pelukannya. "Kita akan terus berjalan lurus. Angin sepertinya mulai reda. Kita harus memanfaatkan itu." Tiba-tiba, bayi itu mengerakkan tangannya yang mungil keluar dari selimut jaket, dan jari kecilnya menyentuh kulit leher Pak Suryo yang terbuka. Sentuhan yang dingin namun lembut itu seperti sengatan listrik bagi Pak Suryo. Dia berhenti sejenak. "Mama, lihat." Bu Minah mendekat. "Apa, Pak?" Dia menyentuhku," ucap Pak Suryo. Suaranya terdengar tersumbat oleh emosi yang tidak terduga. Seolah dia mengatakan, "Aku percaya padamu." Bu Minah tersenyum.
Air mata kebahagiaan mulai menggenang di matanya. Tentu saja dia percaya, Pak. Dia tahu kita akan menyelamatkannya. Dia tahu kita akan menjadi keluarganya. Keyakinannya terdengar begitu absolut, seolah sudah ditakdirkan. Kata-kata itu menggema di hati Pak Suryo. Menjadi keluarganya, tiba-tiba, jalannya yang tersesat, ban yang pecah, dan malam yang menakutkan ini seakan memiliki pola, sebuah narasi yang mengarah pada momen ini. Dia memandang bayi di pelukannya, lalu pada istrinya yang dengan berani melindungi mereka berdua. Dengarkan, nak, bisiknya pada bayi itu. Suaranya sangat lembut, hampir seperti doa. Kami mungkin tersesat, tetapi kami tidak akan menyesatkanmu. Papa berjanji, kami akan membawamu ke tempat yang aman. Dengan sumpah baru yang terpatri dalam hati, mereka melanjutkan perjalanan. Energi mereka seakan terisi ulang. Setiap langkah, meski masih berat, terasa memiliki tujuan yang jelas. Bayi itu bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan. Dia adalah anugerah yang harus mereka jaga. Misi penyelamatan ini telah mengubah dua orang yang ketakutan menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang penuh tekad, siap menghadapi apapun yang menghalangi jalan mereka untuk memberikan keselamatan bagi anak mereka yang baru ditemukan. Hutan mungkin masih gelap, tetapi sebuah cahaya cinta dan tanggung jawab, telah menyala dalam hati mereka, menerangi jalan mereka keluar dari kegelapan. Langkah mereka terasa semakin berat, namun tekad mereka tidak goyah. Bayi di pelukan Pak Suryo telah menjadi sumber kekuatan mereka, sebuah magnet harapan yang menarik mereka maju melalui kegelapan. Setiap hembusan napas kecilnya, setiap gerakan halusnya, adalah pengingat akan betapa berharganya nyawa yang mereka pikul. Tetaplah kuat, nak, bisik Buminah. Terus melindungi bayi dan suaminya dari terpaan angin dengan payung yang sudah hampir compang-camping. Kita hampir sampai. Ibu yakin kita hampir sampai. Ucapannya itu lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sebuah mantra untuk menangkis keputusasaan yang mencoba merayap kembali. Pak Suryo, dengan fokus yang tak tergoyahkan, matanya terus menyisir kegelapan. Senter di tangannya, meski semakin redup, masih setia membuka jalan. Tiba-tiba, dia berhenti mendadak, membuat Buminah nyaris menabraknya. Ada apa, Pak? Tanyanya, was-was. Diam sebentar, jawab Pak Suryo, memiringkan kepalanya. Aku melihat sesuatu. Seberkas cahaya. Sangat redup. Hati Buminah berdebar kencang. Cahaya? Di mana? Aku tidak melihat apa-apa. Di sana. Melalui celah-celah pohon itu. Seperti cahaya lampu minyak atau lilin. Ujar Pak Suryo, suaranya mulai terdengar bersemangat, penuh dengan harapan yang baru. Ikuti aku. Hati-hati dengan akarnya. Dengan energi yang terbarukan, mereka menerobos semak-semak terakhir. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sebuah pondok kayu kecil, sederhana, hampir tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Dari jendelanya, memancar cahaya hangat dan kuning dari sebuah lampu minyak, menerangi teras kecil di depannya seperti mercusuar di tengah lautan kegelapan. Oh, Tuhan! Terima kasih, Tuhan! Bisik Buminah, air mata kelegaan mulai mengalir deras di pipinya. Tangannya yang bebas memegangi dada, seolah menahan jantungnya yang berdebar kencang lega. Ada seseorang di dalam. Cepat! Seru Pak Suryo, langkahnya dipercepat, meski tetap berhati-hati karena tidak ingin mengganggu bayi yang masih tertidur lelap di pelukannya. Mereka sampai di depan pondok. Pak Suryo tidak ragu-ragu, mengetuk pintu kayu yang sederhana namun kokoh dengan buku jarinya yang dingin. Permisi, tolong, kami butuh pertolongan. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum akhirnya pintu berderi terbuka. Seorang pria tua berperawakan kecil, dengan wajah yang dipenuhi keriput dan rambut yang memutih, muncul. Dia mengenakan baju lusuh dan memegang sebuah lampu minyak. Matanya yang tajam melebar melihat tiga orang asing yang basah kuyup dan kedinginan di malam buta di depan pintunya. Siapa kalian? Apa yang terjadi? Tanya pria tua itu. Suaranya serak namun penuh kewaspadaan. Pak, kami tersesat. Mobil kami mogok jauh di belakang. Dan kami menemukan bayi ini di hutan. Jelaskan Pak Suryo dengan cepat, suaranya tergesa-gesa. Dia kedinginan.
Kami butuh tempat berteduh dan kehangatan. Tolonglah kami." Pria tua itu, Mbah Karto, seperti kemudian ia memperkenalkan diri, melihat bayi yang terbungkus dalam pelukan Pak Suryo. Kewaspadaan di wajahnya luluh, digantikan oleh belas kasihan. "Astaga, bayi, masuk, cepat masuk. Jangan sampai dia kedinginan." Dia membuka pintunya lebar-lebar, mempersilakan mereka masuk ke dalam pondoknya yang sederhana namun terasa sangat hangat dan menenangkan. Ruangan kecil itu dipenuhi oleh aroma kayu bakar dan herbal. Sebuah tungku kecil menyala di sudut, menghangatkan seluruh ruangan. "Bawa dia dekat tungku." Perlahan, perintah Mbah Karto dengan sigap, menunjukkan pada sebuah dipan kayu yang ditutupi selimut tebal. "Nenek, siapkan air hangat dan madu. Cepat!" Teriaknya ke arah seorang wanita tua yang muncul dari bilik belakang, yang matanya juga melebar melihat keadaan mereka. Buminah segera membantu Pak Suryo membaringkan bayi dengan lembut di dipan. Tangannya yang gemetar segera memeriksa kondisi bayi itu. "Dia masih bernapas, Pak. Dia masih hangat." Suaranya lega. Mbah Karto mendekat. Matanya penuh perhatian memeriksa bayi itu. "Dia baik-baik saja, Nona. Hanya kedinginan dan kelelahan. Nenek akan membuatkan ramuan hangat untuk kalian semua." Dia lalu memandang Pak Suryo dan Buminah. "Kalian berdua juga. Lepaskan jaket basah itu. Duduk dekat tungku. Aku akan hubungi pos polisi terdekat. Mereka punya radio. Jangan khawatir." Perlahan-lahan, ketegangan yang selama ini menyelimuti mereka mulai mencair. Rasa aman yang mereka dapatkan dalam pondok sederhana ini terasa lebih berharga daripada kemewahan rumah mereka yang megah. Mereka telah menemukan pertolongan. Dan yang terpenting, bayi mereka, bayi yang entah dari mana, kini berada dalam keadaan aman. Perjuangan malam itu akhirnya membuahkan hasil. Kehangatan dari tungku kayu dan selimut tebal yang diberikan oleh nenek, pasangan Mbah Karto, perlahan-lahan mengusir dingin yang telah merasuk hingga ke tulang mereka. Secangkir teh herbal hangat yang manis terasa seperti nektar kehidupan, mengembalikan sedikit tenaga dan kejernihan pikiran mereka. Bayi itu, setelah diberi minuman air madu hangat setetes demi setetes oleh Buminah dengan penuh kesabaran, tertidur pulas di dipan, diselimuti kain bersih yang diberikan nenek. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini kembali kemerahan dan damai. Dalam keheningan pondok yang hanya diselingi oleh cerakling api di tungku, realitas perlahan-lahan kembali menyergap. Rasa lega karena selamat mulai diselingi oleh gemuruh pertanyaan yang tak terbendung. "Mbah," mulailah Pak Suryo, memecah keheningan. Suaranya masih serak. "Terima kasih atas pertolongan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami tanpa bantuan Mbah." Mbah Karto mengangguk, mengisap pipa cangklongnya yang sederhana. "Sudah takdir, Tuan. Hutan ini besar dan kejam bagi yang tidak mengenalnya. Tapi ceritakan padaku, bagaimana kalian bisa menemukan bayi itu? Di mana persisnya?" Buminah dan Pak Suryo saling memandang. Mengingat kembali momen itu terasa seperti membuka lukasan yang ajaib sekaligus mencemaskan. "Kami tersesat, Mbah," jelas Buminah, suaranya lembut. "Setelah mobil mogok, kami berjalan tanpa arah. Lalu, kami mendengar tangisannya. Sangat lemah. Kami mengikuti suara itu dan menemukannya, terbungkus kain, tersembunyi di balik semak-semak dekat akar pohon besar. Matanya berkaca-kaca saat mengingatnya. Seolah dia menunggu kami." Mbah Karto mengerutkan kening. Wajahnya berkerut dalam konsentrasi yang dalam. "Akar pohon besar? Di daerah mana? Apakah ada tanda-tanda lain? Jejak kaki? Barang-barang yang ditinggalkan?" Pak Suryo menggeleng, wajahnya muram. "Tidak, Mbah. Tidak ada apa-apa. Hanya dia sendirian. Senter kami sudah redup, tetapi kami melihat sekeliling sebisanya. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Itu yang membuat kami sangat heran. Siapa yang tega meninggalkan bayi di tempat seperti itu? Dan bagaimana mungkin tidak ada jejak?" Nenek, yang duduk memandangi bayi yang tidur, menggeleng-gelakan kepalanya. Dunia semakin aneh saja. Meninggalkan bayi di tengah hutan, di malam hari, dalam cuaca seperti ini, bukanlah perbuatan manusia waras.
Atau mungkin orang tuanya dalam kesulitan besar. Nek, balas Buminah, mencoba mencari alasan yang bisa dipahami. Mungkin mereka tidak punya pilihan. Namun, bahkan di ucapannya sendiri, terdengar keraguan. Mbah Karto menghela napas panjang. Asap pipanya mengepul di udara hangat. Aku sudah tinggal di tepi hutan ini selama 60 tahun. Banyak hal aneh telah kulihat. Tetapi yang satu ini baru. Dia berdiri dan berjalan ke sebuah meja kayu sederhana di mana sebuah radio komunikasi kuno berada. Aku akan menghubungi pos polisi hutan. Mereka harus tahu tentang ini. Mungkin ada laporan bayi hilang dari desa-desa sekitar. Dia memutar-mutar knop radio, dan suara desis statis memenuhi ruangan sebelum akhirnya tersambung dengan suara seorang petugas. Percakapan berlangsung singkat. Mbah Karto menjelaskan situasinya dengan jelas. Dia menutup radio dan kembali pada mereka. Mereka akan mengirimkan sebuah tim esok pagi. Cuaca dan kegelapan terlalu berbahaya untuk perjalanan malam. Mereka juga akan mengecek apakah ada laporan terkait. Pak Suryo mengangguk. Perasaan campur aduk membanjirinya. Lega karena bantuan sudah di jalan, tetapi juga cemas. Apa yang akan terjadi pada bayi itu, Mbah? Setelah polisi datang, Mbah Karto memandangnya, lalu memandang Buminah yang langsung memeluk bayi itu lebih erat, seolah takut akan diambil. Itu bukan urusanku, Tuan. Itu urusan polisi dan dinas sosial. Mereka akan membawanya, merawatnya, dan mencari keluarganya. Jika tidak ditemukan, mungkin dia akan dibawa ke panti asuhan. Kata-kata panti asuhan, seperti pisau yang menusuk hati Buminah. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Tidak, dia tidak boleh dibawa ke panti. Dia sudah seperti anak kami sendiri. Pak Suryo merangkul pundak istrinya, mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri bergejolak. SST, tenang, Mama. Mari kita lihat nanti bagaimana nanti. Yang penting sekarang dia aman dan hangat. Malam itu, di pondok sederhana itu, misteri menggantung di antara mereka. Siapa Adit? Dari mana asalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar, tidak terjawab, menambah dimensi baru pada keajaiban penemuannya. Mereka telah menemukan pertolongan, tetapi pencarian jawaban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di hati Buminah, sebuah tekad mulai mengkristal. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan bayi ini menghadapi dunia sendirian. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah dinding kayu pondok, menerangi debu-debu yang berputar lembut di udara. Suara kicau burung dan desir daun menggantikan raung angin malam, membawa suasana tenang yang kontras dengan gejolak di dalam hati penghuni pondok. Bayi itu, yang telah mereka beri nama Adit dalam hati, terbangun dan meregangkan tubuh mungilnya, mengeluarkan suara sioo yang lembut. Matanya yang jernih berkedip-kedip, menatap wajah Buminah yang telah berjaga di sampingnya sepanjang malam. Dia tersenyum. Pak, lihatlah, bisik Buminah. Suaranya penuh kekaguman dan kelembutan. Semua kelelahan seolah terbayar lunas oleh senyum pertama yang mereka saksikan. Pak Suryo mendekat, dan sebuah senyum kecil juga menghias bibirnya. Namun, senyum itu cepat memudar ketika suara mesin jeep mendekat dari kejauhan. Bantuan yang mereka nantikan sekaligus takutkan, akhirnya tiba. Beberapa petugas polisi hutan dan seorang petugas wanita dari dinas sosial memasuki pondok. Setelah memperkenalkan diri, proses wawancara dan pemeriksaan dimulai. Mereka mencatat dengan cermat cerita Pak Suryo dan Buminah, memeriksa kondisi Adit, dan mendengarkan keterangan Mbah Karto. Kondisinya baik, sehat, dan terawat. Ucap petugas wanita dari dinas sosial, sebut saja Ibu Rina, setelah memeriksa Adit. Ini semakin memperkuat bahwa dia baru saja ditinggalkan. Dia lalu memandang Pak Suryo dan Buminah dengan sikap profesional namun berempati. Kami memahami ikatan yang mungkin telah terbentuk, tetapi kami harus mengikuti prosedur. Kami akan membawanya ke pusat kesehatan terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian ke panti asuhan sementara sambil proses pencarian keluarganya dilakukan. Perkataan itu seperti menyiram air dingin. Buminah langsung menyikut tubuhnya di antara petugas dan dipan tempat Adit berbaring. Tidak, serunya. Suaranya tinggi dan penuh kepanikan. Tangannya terentang.
melindungi Adit. Kalian tidak boleh membawanya. Lihatlah dia. Dia sudah tenang di sini bersama kami. Dia mengenali kami. Mama, tenang, bisik Pak Suryo, mencoba menenangkan istrinya, meski wajahnya sendiri pucat dan matanya menunjukkan konflik batin yang sama. Tidak, Sur. Aku tidak akan membiarkan mereka membawanya ke suatu tempat asing, dikelilingi oleh orang-orang asing. Dia butuh kita. Kita yang menemukannya. Itu adalah takdir. Tangis Buminah, air matanya mengalir deras. Dia membungkuk dan mengangkat Adit, mendekapnya erat-erat. Adit, yang merasa ketegangan, mulai rewel dan menangis. Ibu Rina melihat adegan itu dengan wajah sedih. Ibu Minah, saya mengerti perasaan ibu. Sungguh. Tapi ini untuk kebaikan dia juga. Kami memiliki prosedur yang harus dijalankan. Hukum melarang kami menyerahkan seorang anak begitu saja tanpa proses yang jelas. Prosedur? Hukum? Sergah Buminah, suaranya getir. Apa hukum tahu tentang rasanya menemukan seorang anak di tengah hutan? Apa hukum tahu tentang rasanya dia berhenti menangis saat kupeluk? Dia adalah jawaban dari semua doa kami selama ini. Kalian tidak mengerti. Pak Suryo memandang istrinya yang nyaris histeris, lalu memandang Adit yang menangis dalam pelukannya, dan akhirnya pada wajah-wajah petugas yang serius tetapi tidak berperasaan. Hatinya teriris. Di satu sisi, logikanya tahu bahwa petugas itu benar. Ada proses hukum yang harus diikuti. Tapi di sisi lain, hati nuraninya berteriak, bersatu dengan teriakan istrinya. Dia melihat bagaimana Adit telah mengubah istrinya, mengubah dirinya, dalam satu malam. Ibu Rina, ucap Pak Suryo akhirnya, suaranya rendah namun berwibawa, mencoba mengambil alih kendali. Bisakah ada jalan tengah? Apakah mungkin kami yang merawatnya sementara proses pencarian keluarga kandungnya berlangsung? Kami memiliki segala sumber daya untuk merawatnya dengan baik. Lihatlah ikatan ini. Tangannya menunjuk Buminah yang masih memeluk Adit, yang perlahan mulai tenang kembali oleh belayan dan bisikan lembutnya. Ibu Rina tampak berpikir sejenak. Itu sangat tidak biasa, Pak Suryo. Biasanya anak akan ditempatkan di panti yang telah ditunjuk. Tapi, biasanya, anak tidak ditemukan di tengah hutan oleh pasangan yang mampu dan bersedia merawatnya. Balas Pak Suryo dengan diplomatis. Mohon pertimbangkan ini. Kami bersedia melalui semua proses hukum, tes DNA, pemeriksaan latar belakang, apa saja. Kami hanya meminta untuk tidak memutuskan ikatan yang sudah terbentuk. Ruangan pondok menjadi sunyi, hanya terdengar decak hati semua orang yang hadir. Konflik batin antara hukum dan hati, antara prosedur dan belas kasihan, tergantung jelas di udara. Mata Buminah memandang suaminya dengan penuh harap dan rasa terima kasih. Dia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Petugas polisi senior akhirnya angkat bicara. Ini situasi yang unik. Kami akan laporkan permintaan Bapak dan usulan ini kepada atasan. Sementara itu, untuk kebaikan bersama, mungkin bayi ini bisa tetap bersama Ibu Minah, tetapi dengan pengawasan dari Dinas Sosial. Kami akan jadikan Pondok Mbah Karto sebagai tempat penampungan sementara yang tidak resmi sampai keputusan lebih lanjut. Ini bukan kemenangan, tetapi juga bukan kekalahan. Itu adalah gencatan senjata. Buminah mengangguk, masih tidak melepaskan pelukannya pada Adit. Terima kasih banyak, bisiknya. Para petugas akhirnya pergi, meninggalkan mereka dengan janji akan kembali dengan keputusan. Begitu mereka pergi, Buminah menatap suaminya, matanya penuh dengan rasa syukur dan ketakutan. Kita tidak boleh kehilangan dia, Pak. Aku tidak akan kuat, bisiknya. Pak Suryo menarik napas dalam. Pertarungan untuk mempertahankan Adit baru saja dimulai, dan ini mungkin adalah pertarungan terberat dalam hidup mereka. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan petugas. Pondok Mbah Karto yang sederhana telah berubah menjadi markas darurat yang dipenuhi oleh ketegangan dan harapan. Setiap derap langkah atau suara mesin yang mendekat membuat jantung Buminah berdebar kencang. Takut itu adalah petugas yang akan mengambil Adit. Dia hampir tidak pernah melepaskan bayi itu dari pelukannya, bahkan saat tidur. Pak Suryo, di sisi lain, telah beralih menjadi seorang negosiator dan pengacara bagi keluarganya yang baru.
Ponselnya yang kini sudah memiliki sinyal lemah, menjadi senjata andalannya. Dia menelepon, mengirim email, dan berkoordinasi dengan pengacara pribadi mereka di kota. "Dengar, Anton," ujarnya suatu pagi, berjalan mondar-mandir di luar pondok untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Suaranya tegas dan berwibawa, kembali seperti bos besar yang mengendalikan bisnisnya. "Aku butuh kamu menggerakkan semua koneksi. Dinas sosial, pengadilan anak, siapa saja. Proses adopsi ini harus diprioritaskan. Ini adalah kasus kemanusiaan. Bayi itu ditemukan dalam keadaan tragis, dan kami adalah penemunya yang bersedia dan mampu merawatnya." Dia mendengarkan sebentar, wajahnya serius. "Aku tahu prosedurnya rumit, tapi carilah celahnya, carilah presidennya. Uang bukan masalah. Yang penting itu cepat dan sah di mata hukum. Kami tidak ingin dia hidup dalam ketidakpastian." Di dalam pondok, Buminah mendengarkan sepenggal pembicaraan suaminya. Dia mengayun-ayun Adit pelan, bisikannya lembut. "Kau dengar, Nak? Papa sedang berjuang untuk kita. Dia akan melakukan segalanya agar kita bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya." Mbah Karto dan istrinya hanya bisa memandang dengan kagum. Mereka melihat bagaimana pasangan kaya raya ini, yang awalnya tampak begitu rapuh dan tersesat, kini berubah menjadi pejuang yang gigih untuk seorang bayi yang bahkan bukan darah daging mereka. Suatu sore, sebuah mobil dinas kembali mendatangi pondok. Kali ini, yang datang adalah Ibu Rina bersama dengan atasannya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Dewi yang berpenampilan tegas namun matanya tajam dan berempati. Setelah pertukaran sapa yang tegang, Ibu Dewi membuka pembicaraan. "Pak Suryo, Ibu Minah, kami telah mendengar dan mempertimbangkan permohonan Bapak dan Ibu. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pencarian orang tua kandung Adit, begitu Bapak Ibu memanggilnya, telah dimulai secara intensif. Namun sejauh ini, tidak ada satupun laporan yang sesuai." Bu Minah menarik napas dalam, menggenggam tangan Pak Suryo erat-erat. "Ini adalah situasi yang sangat tidak biasa," lanjut Ibu Dewi. "Biasanya, kami akan sangat menentang penyerahan anak pada pihak yang bukan keluarga tanpa proses yang sangat panjang. Tapi," tekannya, melihat mata mereka berdua, "kami juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa bayi ini telah membentuk ikatan yang sangat kuat dengan Ibu Minah. Dan kondisi Bapak dan Ibu, secara finansial dan sosial, lebih dari mampu memberikan yang terbaik untuknya." Dia menjatuhkan pandangannya pada Adit yang sedang tertidur pulas di pangkuan Bu Minah. Wajahnya yang tenang seolah menjadi bukti nyata dari ikatan tersebut. "Atas dasar itu, dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami memberikan izin sementara untuk Bapak dan Ibu menjadi orang tua asuh, foster parents, bagi Adit, sementara proses pencarian orang tua kandung dan proses adopsi secara hukum berlangsung." Bu Minah hampir tidak percaya dengan telinganya sendiri. "Benarkah? Kami boleh merawatnya? Secara legal?" "Secara legal sementara, Ibu," tegas Ibu Dewi. "Ini berarti akan ada kunjungan rutin dari petugas kami untuk memantau perkembangan Adit. Dan jika suatu saat nanti orang tua kandungnya muncul dan dapat dibuktikan, hak mereka adalah yang utama. Apakah Bapak dan Ibu memahami dan menerima syarat ini?" Pak Suryo dan Bu Minah saling memandang. Itu bukanlah kemenangan mutlak. Masih ada bayang-bayang ketidakpastian. Tapi itu adalah jalan. Itu adalah kesempatan. "Dengan segala kerendahan hati, kami terima," jawab Pak Suryo, suaranya mantap. Dia memandang Ibu Dewi. "Terima kasih atas kebijaksanaan dan kemanusiaan yang Ibu tunjukkan. Kami akan bekerja sama sepenuhnya." Begitu petugas itu pergi, sebuah kelegaan yang begitu besar menyelimuti pondok itu. Bu Minah menangis terseduh-seduh. Tetapi kali ini adalah tangisan kebahagiaan. Dia mencium kening Adit. "Kau dengar, sayang? Kau boleh tinggal dengan Mama dan Papa. Untuk sementara dan selamanya. Mama janji," bisiknya di antara isakannya. Pak Suryo merangkul mereka berdua. Perasaan yang aneh dan dalam mengisi hatinya. Dia telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi perang masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya, harapan itu terasa nyata dan dalam genggamannya. Keputusan hati mereka untuk tidak melepaskan telah membuahkan hasil. Perjalanan menjadi sebuah keluarga yang sah telah dimulai.
Kembali ke rumah megah mereka setelah berminggu-minggu tinggal di pondok Mbah Karto terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Kemewahan dan kenyamanan yang dulu biasa saja, kini terasa istimewa, terutama karena mereka tidak kembali sendirian. Kehadiran Adit, meski masih berstatus anak asuh, telah mengubah energi rumah itu secara keseluruhan. Tawa, tangis, dan celotehan bayi memenuhi setiap sudut, menggantikan kesunyian yang dulu menyelimuti. Namun, euforia mereka tidak berlangsung lama. Kabar tentang bayi, hutan, yang mereka bawa pulang menyebar seperti api di jerami di kalangan keluarga besar dan lingkaran sosial mereka. Telepon mulai berdering tanpa henti, dan kunjungan dari kerabat yang penasaran dan prihatin mulai berdatangan. Suatu sore, sepupu Pak Suryo, Bagus, datang bersama istrinya, Lila. Bagus adalah seseorang yang selalu memandang dunia melalui kacamata materi dan warisan. Setelah basa-basi singkat dan pura-pura mengagumi Adit yang sedang tidur di ayunannya, Bagus membawa Pak Suryo ke teras belakang. "Sur, kita perlu bicara," mulainya. Suaranya rendah dan berisi nada kekhawatiran yang dipaksakan. "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Membawa pulang bayi dari hutan? Itu tidak seperti kamu. Kamu selalu orang yang logis dan hati-hati." Pak Suryo menyilangkan tangannya. "Aku tahu apa yang kulakukan, Gus. Dia tidak memiliki siapa-siapa, dan kami menginginkannya. Itu sesederhana itu." Bagus menghela napas, seolah menghadapi anak kecil yang bandel. "Sederhana? Sur, ini jauh dari sederhana. Kau tidak tahu asal-usulnya. Darah siapa yang mengalir di tubuhnya? Apa latar belakang keluarganya? Itu bisa jadi anak dari orang gila, atau penjahat, atau..." "Gus," potong Pak Suryo, suaranya meninggi dengan peringatan. "Dia hanya seorang bayi, tidak bersalah. Jangan berkata seperti itu tentangnya." "Baik, baik, maaf." Bagus mengangkat tangannya, tetapi matanya masih tajam. "Tapi pikirkan, Sur, hartamu, perusahaanmu, semua yang telah kau bangun. Kau akan mewariskannya pada seorang anak yang tidak ada hubungan darah denganmu? Seorang anak yang ditemukan begitu saja di hutan? Itu sangat tidak bertanggung jawab terhadap nama besar keluarga." Sementara itu, di dalam, Lila juga melakukan pendekatannya pada Buminah yang sedang menyuapi Adit bubur. "Min, sayang, aku hanya khawatir padamu," ujarnya, suaranya manis namun menusuk. "Kau dan Suryo sudah tidak muda lagi. Merawat bayi itu melelahkan, dan secara emosional. Apa kau siap jika suatu hari nanti orang tuanya yang asli datang dan mengambilnya? Hatimu akan hancur, Min. Lebih baik menyerahkannya saja sekarang kepada pihak yang berwenang sebelum kau terlalu terluka." Buminah menatap Lila. Matanya berapi-api tetapi suaranya tenang. "Lila, cinta tidak diukur oleh usia atau darah. Dan rasa sakit karena kehilangan adalah risiko yang akan kujalani. Tapi melihatnya tumbuh, bahkan untuk sementara, lebih berharga daripada rasa aman yang egois." Lila menghela napas dramatis. "Aku hanya tidak ingin kau tersakiti, sayang." Dan ada desas-desus. Loh, beberapa keluarga besar mulai bertanya-tanya. Mereka bilang mungkin ini skenario yang diatur Suryo untuk menghindari. "Well, kau tahu, untuk memastikan hartanya tidak jatuh ke tangan keluarga lain jika sesuatu terjadi pada kalian." Desas-desus itu seperti tamparan. Buminah berdiri, tubuhnya gemetar. "Keluarkannya dari rumah saya, Lila, sekarang, dan sampaikan pada mereka yang berdesas-desus itu, bahwa keluarga saya tidak dibangun di atas warisan, tetapi di atas cinta. Dan Adit adalah bagian dari cinta itu." Setelah Bagus dan Lila pergi dengan muka masam, Pak Suryo dan Buminah berdiri di ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sunyi lagi, meski Adit ada di sana. "Mereka mengira kita gila." "Ya, Pak?" bisik Buminah, kepalanya bersandar di bahu suaminya. "Mungkin," jawab Pak Suryo, merangkulnya. "Tapi lihatlah dia." Mereka memandang Adit yang sedang asyik memainkan jari kakinya. Dia tidak peduli tentang warisan atau desas-desus. Dia hanya peduli bahwa kita ada untuknya. Dan bagi kita, itu sudah cukup. Konflik internal itu menyadarkan mereka pada satu hal.
Perjuangan mereka untuk Adit tidak hanya melawan prosedur hukum, tetapi juga melawan prasangka, keserakahan, dan ketakutan orang-orang di sekitar mereka. Tapi itu juga menguatkan tekad mereka. Mereka akan melindungi anak mereka, bukan hanya dari dunia luar, tetapi juga dari racun yang mungkin berasal dari dalam lingkungan mereka sendiri. Mereka memilih cinta, dan mereka akan berpegang teguh pada pilihan itu, apapun yang orang lain katakan. Bisikan-bisikan dari keluarga dan kerabat, meski berusaha diabaikan, ternyata seperti benih yang tertanam di sudut paling gelap dari pikiran Pak Suryo. Malam-malam berikutnya, setelah Buminah tertidur lelah di samping box Adit, Pak Suryo sering terbangun dan berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya yang mewah. Bayangan keraguan yang ditanamkan Bagus dan Lila mulai tumbuh. Kau tidak tahu asal-usulnya. Darah siapa yang mengalir di tubuhnya? Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses karena selalu memitigasi risiko. Dan Adit, dengan segala keajaiban dan cinta yang dibawanya, adalah sebuah risiko yang tidak terduga. Sebuah risiko emosional yang besar, tetapi juga, jika dipikirkan dengan logika dingin, sebuah risiko finansial dan reputasi. Suatu pagi, di ruang kerjanya, dia memandang dokumen-dokumen adopsi sementara yang diberikan oleh dinas sosial. Matanya tertuju pada kolom, riwayat kesehatan orang tua kandung, yang kosong. Sebuah ketidakpastian. Dia terlihat sehat sempurna, Pak, ucap Buminah suatu saat, masuk ruangan dengan Adit dalam gendongannya. Dia bahkan belum pernah batuk pilek sejak bersama kita. Pak Suryo tersenyum tipis, tetapi matanya masih menyimpan kegelisahan. Iya, Mama. Tapi, kita tidak pernah tahu, bukan? Ada penyakit-penyakit genetik yang mungkin tidak terlihat sekarang. Buminah mendekat, matanya menyelidik. Apa yang kau maksud, Sur? Kau terdengar seperti Bagus minggu lalu. Pak Suryo menarik napas dalam. Dia tidak bisa menyembunyikannya dari istrinya. Aku hanya ingin memastikan semuanya benar-benar baik-baik saja untuknya, dan untuk kita. Bagaimana jika kita melakukan tes DNA? Bukan untuk mencari orang tuanya, tapi untuk memetakan potensi risiko kesehatannya. Klinik genomika di Singapura bisa melakukannya. Secara diam-diam, wajah Buminah berubah. Pak Suryo, kau serius? Kau ingin memetakan anak kita seperti sebuah proyek bisnis? Dia bukan risiko yang harus dimitigasi. Dia adalah anak kita. Suaranya meninggi, membuat Adit yang sedang asyik menggenggam jarinya terkejut dan mulai merengek. Itu bukan itu maksudku, Minah, bantah Pak Suryo, berdiri. Ini untuk kebaikannya juga. Jika kita tahu potensi penyakitnya, kita bisa lebih waspada, lebih prepared. Prepared untuk apa? Untuk menolaknya jika ternyata gennya tidak sesuai ekspektasimu. Tangis Buminah, air mata mulai mengalir. Aku tidak percaya kau melakukan ini. Setelah semua yang kita lalui, kau membiarkan kata-kata orang lain meracimi pikiranmu. Pertengkaran mereka adalah yang pertama sejak Adit hadir. Udara di rumah megah itu terasa tebal oleh kekecewaan dan ketakutan. Akhirnya, dengan berat hati, dan didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa keraguannya tidak berdasar, Pak Suryo diam-diam mengatur pengambilan sampel air liur Adit untuk dianalisis. Proses menunggu hasilnya adalah siksaan baginya. Setiap tatapan Buminah padanya terasa dingin dan berjarak. Minggu kemudian, sebuah amplop tebal dari Singapura tiba. Pak Suryo membukanya dengan tangan gemetar. Buminah berdiri di seberang ruangan, menolak untuk mendekat, tetapi matanya juga penuh dengan ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Pak Suryo membacanya. Halaman demi halaman laporan yang penuh dengan istilah medis yang rumit. Lalu, dia sampai pada kesimpulannya. Matanya membaca berulang-ulang. Tidak terdeteksi adanya kelainan genetik mayor atau mutasi yang terkait dengan penyakit degeneratif serius. Profil kesehatan dalam rentang normal optimal. Dia menatap hasil itu untuk waktu yang lama. Lalu, perlahan, dia menundukkan kepala. Rasa malu yang amat sangat membakar dirinya. Apa katanya? Tanya Buminah akhirnya. Suaranya datar. Pak Suryo mengangkat wajahnya. Air mata menetes di pipinya. Sesuatu yang sangat langka.
Dia sempurna. Minah. Sehat sempurna. Aku sangat malu. Suaranya pecah. Aku membiarkan ketakutan dan bisikan orang lain mengaburkan pandanganku. Aku melupakan bahwa terkadang, keajaiban tidak perlu penjelasan atau jaminan. Aku mohon maaf. Bu Minah mendekatnya perlahan. Dia mengambil laporan itu dan meletakkannya di meja. Lalu, di tangannya yang mengambil tangan suaminya. Kau tidak perlu meminta maaf padaku, Sur, tapi pada dirimu sendiri, dan pada Adit. Cinta itu tentang iman. Iman bahwa apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Bukan tentang mengontrol masa depan. Pak Suryo menarik istrinya dalam pelukan erat. Kau benar. Selalu benar. Dia memandang ke arah box di mana Adit sedang tertidur pulas. Aku berjanji, tidak akan ada lagi keraguan. Dia adalah anak kita. Titik. Ujian keyakinan itu telah berlalu. Dan meski meninggalkan luka, itu juga menguatkan fondasi keluarga mereka. Pak Suryo belajar untuk mendengarkan hatinya, bukan ketakutannya. Dan Bu Minah belajar bahwa bahkan orang terkuat pun bisa goyah. Tetapi cinta yang tulus akan selalu mengingatkannya pada jalan yang benar. Mereka keluar dari ujian itu bukan sebagai pemenang dan yang kalah, tetapi sebagai orang tua yang lebih kuat dan lebih bersatu. Suasana rumah terasa lebih ringan setelah badai keraguan berlalu. Pak Suryo, yang telah menanggung beban rasa bersalah, kini berusaha menebusnya dengan keterlibatan yang lebih dalam setiap hal kecil tentang Adit. Pagi itu, dia tidak berada di ruang kerjanya yang biasanya dipenuhi grafik saham dan laporan keuangan, tetapi justru berada di dapur, dengan canggung namun penuh semangat membantu Bu Minah menyiapkan susu hangat untuk Adit. Sudah pas suhunya, Pak? Tanyanya, meneteskan sedikit susu ke pergelangan tangannya, menirukan apa yang selalu dilakukan istrinya. Bu Minah tersenyum lembut, melihat perubahan pada suaminya. Sudah, sayang. Sudah pas. Dia mengambil botol itu. Mau coba yang menyuapinya hari ini? Wajah Pak Suryo cerah. Boleh. Dia duduk di kursi malas di ruang keluarga, dengan hati-hati dan penuh konsentrasi menyuapi Adit yang dengan lahap menyeruput susunya. Matanya yang besar dan jernih menatap Pak Suryo dengan penuh kepercayaan, seolah tidak ada sedikit pun memori tentang keraguan yang pernah menghantui ayah angkatnya. Minah, ucap Pak Suryo tiba-tiba, suaranya lembut. Kita tidak bisa terus memanggilnya dia atau bayi. Dia butuh nama. Nama yang akan menjadi identitasnya. Doa kita untuk masa depannya. Bu Minah duduk di lantai di samping kursinya, memandangi adegan mengharukan itu. Aku sudah memikirkannya, Pak. Setiap malam, aku membisikkan banyak nama, melihat mana yang paling cocok untuknya. Dia berhenti sejenak. Bagaimana menurutmu, Adit? Adit? Ulang Pak Suryo, mencoba melafalkannya. Adit. Iya, ujar Bu Minah, matanya berbinar. Itu dari bahasa Sanskerta. Artinya, anak pertama, yang paling utama, atau permata yang tak ternilai. Dia adalah anak pertama kita, Sur. Anugerah utama yang tak ternilai yang diberikan alam pada kita di tengah hutan. Namanya harus mencerminkan keajaiban itu. Dia melanjutkan, suaranya penuh perasaan. Setiap kali kita memanggil namanya, itu akan menjadi pengingat bahwa dia adalah permata yang kita temukan dalam kegelapan, cahaya yang membimbing kita keluar dari kesesatan, baik secara harfiah maupun di hati kita. Pak Suryo memandang Adit, yang seolah mengerti mereka sedang membicarakannya, mengeluarkan suara sio kecil dan senyuman lengket berusia susu. Hati Pak Suryo terasa hangat dan penuh. Adit, ucapnya lagi, kali ini lebih yakin. Adit Suryo. Itu nama yang kuat. Itu nama yang penuh harapan. Dia menatap istrinya. Kau selalu tahu kata-kata yang tepat, Mama. Jadi, kita sepakat, Adit? Tanya Bu Minah, berharap. Dengan segala hatiku, ya, jawab Pak Suryo, mengangguk. Dia membelai lembut pipi Adit. Kau dengar, Nak? Namamu Adit. Adit Suryo. Putra pertama kami. Permata kami. Seolah memahami, Adit menghentikan hisapan susunya dan mengeluarkan gelembung kecil,
diikuti oleh ocehan riang yang membuat mereka berdua tertawa. Hari ini juga akan kuhubungi pengacara untuk mempercepat proses hukum agar nama itu bisa segera tercatat secara resmi sebagai nama lengkapnya. Tambah Pak Suryo, tekadnya bulat. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi keraguan. Malam itu, saat mereka menidurkan Adit di box barunya yang mewah, Buminah membisikkan pelan di telinga bayi itu. Selamat tidur, Adit. Putra Mama dan Papa. Permata hati kita. Pak Suryo berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang dulu hanya ada dalam impiannya. Sebuah rasa syukur yang dalam menyelimutinya. Nama itu bukan hanya sebuah label. Itu adalah sebuah janji. Janji untuk mencintai, membesarkan, dan menjadikan anak ini yang utama, yang paling berharga, terlepas dari mana asalnya. Adit, bisiknya sendiri-sendiri. Itu adalah nama untuk sebuah harapan yang telah menjadi kenyataan. Sebuah permata yang telah mengubah rumah megah mereka menjadi sebuah rumah yang sesungguhnya. Seiring dengan resminya nama, Adit Suryo, terdaftar dalam dokumen hukum sebagai anak angkat mereka, sebuah transformasi ajaib terjadi di dalam rumah megah keluarga Suryo. Perubahan itu tidak hanya terasa di udara, tetapi juga terlihat nyata di setiap sudut ruangan. Ruang tamu formal yang dulu dipenuhi dengan perabot antik dan vas-vas mahal yang rapuh, kini memiliki sudut khusus. Sebuah karpet tebal berwarna-warni terhampar, dipenuhi oleh mainan edukatif dari kayu, boneka binatang yang lembut, dan buku-buku cerita dengan halaman tebal. Lukisan-lukisan abstrak mahal di dinding kini berdampingan dengan gambar-gambar crayon berwarna-warni, karya pertama Adit yang dengan bangga dipajang oleh Buminah. Lihat, Pak. Dia menggambar lingkaran. Seru Buminah suatu sore, mengangkat secari kertas yang penuh coretan tidak beraturan. Pak Suryo, yang sedang duduk di sofa membaca laporan tahunan, meletakkan dokumennya. Dia mendekat dengan serius, memandangi karya seni, itu seolah-olah sedang mengamati sebuah blueprint penting. Luar biasa. Ini pasti adalah awal dari bakat abstrak ekspresionisnya. Kita harus membingkainya. Ujarnya, dengan nada main-main tetapi matanya berbinar-binar bangga. Mereka berdua tertawa, dan Adit, yang merasa menjadi pusat perhatian, ikut terkiki-kiki gembira, menggoyangkan tangannya yang masih penuh dengan bekas crayon. Pukul 6 pagi bukan lagi tentang meeting conference call, tetapi tentang tawariang di kamar mandi utama. Pak Suryo, dengan setelan jasnya yang biasa digantikan oleh baju santai, dengan sabar dan penuh tawa membantu Buminah memandikan Adit yang gemar menyipratkan air kemana-mana. Dia pasti akan jadi perenang handal. Mama, lihat hentakan kakinya. Teriak Pak Suryo, yang sendiri sudah basah kuyup. Buminah hanya tertawa, menikmati setiap detik kekacauan yang berharga ini. Atau mungkin pelaut. Pak, lihat dia menguasai lautan bak mandinya. Makan malam yang dulu selalu dilakukan dalam kesunyian dan formalitas di meja makan panjang, kini berpindah ke meja kecil di taman belakang. Mereka duduk di bangku taman, menikmati makanan sederhana sementara Adit duduk di high chair-nya, asyik meremas-remas bubur buahnya dan mencoba memasukkannya ke mulut, dengan lebih banyak yang berakhir di wajah dan rambutnya daripada di perutnya. Katakan pada Papa, Adit, enak tidak bubur buahnya? Tanya Buminah, menyuapkan sesuap kecil. Num-num, celoteh Adit antusias, menghentak-hentakkan kakinya. Pak Suryo menyaksikan adegan itu, dan sebuah perasaan damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti hatinya. Ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan angka di rekening bank, bukan kesepakatan bisnis yang menguntungkan, tetapi tawariang anaknya dan senyum bahagia istrinya. Ada yang berbeda, ya, Pak? Bisik Buminah suatu malam, saat mereka berdua berjaga di samping tempat tidur Adit yang sudah tertidur pulas. Rumah ini, akhirnya terasa seperti rumah. Pak Suryo merangkul pundak istrinya. Iya, Mama. Karena rumah bukanlah tentang tembok dan perabotan mewah. Rumah adalah tentang adanya cinta, tawa, dan kehidupan di dalamnya. Dan Aditlah yang membawa semua itu untuk kita. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, hanya memandangi buah hati mereka tidur. Keraguan, bisikan-bisikan jahat, dan ketakutan masa lalu seakan menjadi mimpi buruk yang jauh. Yang ada sekarang adalah kebahagiaan yang sederhana namun sempurna. Kebahagiaan yang mereka dapatkan bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena anugerah kecil yang ditemukan di tengah hutan,
yang telah mengajarkan mereka tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Rumah mereka yang megah mungkin masih sama, tetapi jiwa di dalamnya telah dilahirkan kembali, dipenuhi oleh cahaya dan tawa seorang anak bernama Adit. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seperti lembaran buku yang dibalik dengan lembut. Adit kecil yang dulu hanya bisa meregangkan tangan mungilnya, kini telah tumbuh menjadi seorang anak lelaki berusia 5 tahun yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki energi yang seolah tak pernah habis. Rambutnya yang hitam pekat biasanya berantakan setelah seharian berlarian di taman, dan matanya yang besar dan berbinar selalu menyimpan 1000 pertanyaan. Suatu hari, dia pulang dari sekolahnya yang prestisius dengan wajah sedikit murung, berbeda dari biasanya yang ceria dan bersemangat. "Mama, Papa, aku ada tugas dari Bu Guru," ujarnya begitu sampai di rumah, melemparkan tas ransel kecilnya dengan hati-hati di kursi, sebuah aturan yang selalu ditegaskan oleh Pak Suryo. Bu Minah yang sedang menyirami tanaman di teras langsung mendekat, merasakan ada yang berbeda pada putranya. "Tugas apa, sayang?" Terlihat serius sekali. Adit mengeluarkan selembar kertas dari folder plastiknya. Itu adalah bagan silsilah keluarga sederhana. Hanya ada kotak untuk ayah, ibu, dan diri sendiri. Kita harus mengisi ini tentang keluarga. Tapi Adit menunduk, main-main dengan ujung bajunya. "Tadi di sekolah, Billy bilang aku tidak mirip papa. Dia bilang, biasanya anak mirip ayah atau ibunya." Aku jadi berpikir. Aku juga tidak pernah melihat foto mama mengandung aku atau foto aku bayi seperti punya teman-teman. Dia mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kebingungan yang polos namun mendalam. "Mama, Papa, apakah aku punya ibu lain?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam dan tidak terduga. Pak Suryo dan Bu Minah saling memandang. Mereka tahu pertanyaan ini akan datang suatu hari, tetapi tidak pernah benar-benar siap menghadapinya. Pak Suryo menunduk, mengambil posisi sejajar dengan Adit. Suaranya lembut namun jujur. "Adit, nak, dengar baik-baik ya. Setiap keluarga itu istimewa dengan caranya sendiri. Dan cerita keluarga kita, cerita kita sangatlah spesial." Bu Minah duduk di sebelah Adit, merangkulnya. Billy mungkin benar bahwa beberapa anak terlihat mirip orang tuanya. Tapi yang lebih penting dari tampilan adalah cinta. Dan cerita tentang bagaimana kita menjadi sebuah keluarga, itu adalah cerita dongeng terindah yang pernah ada. Mata Adit berbinar, penasaran. "Cerita dongeng? Seperti di buku?" "Iya, sayang. Seperti di buku," ujar Bu Minah sambil membelai rambut Adit. "Bayangkan, suatu malam, Papa dan Mama tersesat di sebuah hutan yang sangat besar dan gelap. Kami sangat ketakutan dan kedinginan. Kami tidak tahu jalan pulang." Pak Suryo mengambil alih, menambahkan dramatisasi dengan tangannya. "Tiba-tiba, di tengah kegelapan dan kesedihan itu, kami mendengar suara ajaib. Suara yang sangat lembut tetapi penuh harapan. Seperti nyanyian malaikat. Kami mengikuti suara itu," sambung Bu Minah. Suaranya berbisik penuh misteri. "Dan tahukah apa yang kami temukan? Sebuah cahaya kecil tersembunyi di balik semak-semak. Dan di sana, ada seorang bayi laki-laki yang sangat gagah dan tampan. Dia tersenyum pada kami, seolah sudah menunggu kami untuk datang." Adit mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka, terpesona. "Bayi itu, siapa, Mama?" "Bayi itu adalah kamu, nak," jawab Pak Suryo, menatap mata Adit. "Kamu adalah hadiah terindah yang diberikan oleh hutan, oleh alam semesta, kepada Papa dan Mama. Kamu adalah anak yang dipilih khusus untuk kami. Itulah mengapa kami memberimu nama Adit, yang artinya permata yang tak ternilai." Bu Minah menambahkan, "Jadi, kamu melihat, sayang, kamu memang tidak lahir dari perut Mama. Kamu lahir dari hati kami yang sangat menginginkan seorang anak. Kamu dikirim oleh alam untuk menjadi cahaya kami, untuk membimbing kami pulang, bukan hanya dari hutan, tetapi pulang ke keluarga yang selama ini kami impikan." Adit diam untuk beberapa saat, memproses cerita itu. Wajahnya yang murung perlahan-lahan berubah menjadi kagum, lalu senang. "Jadi, aku adalah pahlawan dalam cerita dongeng kita? Aku yang menyelamatkan Papa dan Mama?" "Tepat sekali.
kata Pak Suryo sambil mengangkat Adit ke udara, membuatnya terkikik-kikik. Kamu adalah pahlawan terhebat kami. Kebingungan di hati Adit sirna, digantikan oleh kebanggaan dan rasa memiliki yang lebih dalam. Jejak masa lalunya mungkin tidak konvensional, tetapi itu membuatnya unik. Itu membuat keluarganya istimewa. Dan bagi Pak Suryo dan Bu Minah, momen itu adalah pengingat bahwa kebenaran, ketika disampaikan dengan cinta, bisa menjadi dongeng paling indah yang bisa didengar seorang anak. Mereka tidak menyembunyikan masa lalu. Mereka merayakannya sebagai bagian dari keajaiban yang menyatukan mereka. Kebanggaan Adit akan cerita, kelahirannya, yang ajaib tidak pernah pudar. Justru, itu menjadi cerita favoritnya yang selalu minta diceritakan ulang, terutama sebelum tidur. Mama, ceritakan lagi tentang bagaimana aku menyelamatkan papa dan mama di hutan. Pintanya, dengan mata berbinar-binar penuh antisipasi. Suatu akhir pekan yang cerah, saat sarapan di teras belakang, Pak Suryo mengajukan sebuah ide. Adit, bagaimana jika kita tidak hanya mendengar ceritanya, tetapi kita juga mengunjungi tempatnya? Adit langsung meletakkan sendoknya. Wajahnya berseri-seri. Benarkah, Papa? Kita bisa pergi ke hutan itu? Bertemu dengan pohon besar tempat aku ditemukan. Bu Minah awalnya terlihat ragu. Sur, apakah itu aman? Dan, apakah Mbah Karto masih tinggal di sana? Pondoknya begitu sederhana. Aku tidak ingin Adit. Mama, potong Pak Suryo lembut, memegang tangannya. Ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang menunjukkan padanya dari mana asalnya. Tentang menghargai awal yang sederhana yang membawa kita pada kebahagiaan ini. Dan tentu saja, kita akan pergi dengan persiapan penuh. Persiapan pun dilakukan. Berbeda dengan perjalanan mereka yang panik dan tergesa-gesa dulu, kali ini mereka berangkat dengan mobil SUV yang nyaman, dipenuhi perlengkapan hiking, makanan, dan tentu saja, hadiah-hadiah untuk Mbah Karto dan istrinya. Perjalanan ke tepi hutan terasa menyenangkan. Adit terus berseru, apakah kita sudah dekat, Papa? Itukah pohonnya? Itukah hutannya? Semangatnya tak terbendung. Ketika mereka akhirnya tiba di pondok Mbah Karto, suasana haru langsung tercipta. Mbah Karto, yang kini semakin tua, nyaris tidak percaya melihat keluarga itu kembali. Matanya berkaca-kaca, terutama ketika melihat Adit yang sudah segemuk dan seceria itu. Nduk, kamu sudah besar, ucap Mbah Karto, suaranya bergetar, menjabat tangan kecil Adit. Dulu kau segini. Tangannya menunjukkan ukuran bayi. Adit, yang biasanya percaya diri, tiba-tiba menjadi malu-malu, bersembunyi di balik kaki Bu Minah. Namun, rasa ingin tahunya segera mengalahkan rasa malunya. Mbah, benarkah aku ditemukan di dekat sini? Bisakah Mbah menunjukkan pohonnya? Mbah Karto tersenyum lebar. Tentu, Nak. Ayo, Mbah antar. Dengan dipandu oleh Mbah Karto, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang kini tidak lagi terasa menyeramkan, tetapi penuh dengan kenangan. Pak Suryo dan Bu Minah saling memandang. Mata mereka berkaca-kaca, mengingat malam yang mengubah hidup mereka itu. Akhirnya, ini dia, ucap Mbah Karto, berhenti di depan sebuah pohon beringin yang sangat besar dan tua. Akarnya yang berjuntai membentuk semacam gua kecil. Disinilah tempatmu dulu, Nak, tersembunyi dengan aman. Adit berdiri diam di depan pohon itu, wajahnya serius, seolah mencoba merasakan energi dari tempat itu. Dia kemudian mendekat dan meletakkan tangannya di atas akar pohon yang kasar. Terima kasih, pohon, bisiknya dengan polosnya. Terima kasih sudah menjagaku sampai Mama dan Papa datang. Kalimat sederhana itu membuat air mata Bu Minah dan Pak Suryo akhirnya tumpah. Mereka mendekat dan memeluk Adit dari kedua sisi. Tidak, Nak, Kamalah yang menjaga kami, balas Pak Suryo, suaranya tebal oleh emosi. Kamu yang membawa kami ke sini, ke tujuan kami yang sebenarnya. Mereka duduk di bawah pohon itu untuk beberapa waktu, berbagi cerita dengan Mbah Karto, menikmati makanan yang mereka bawa, dan membiarkan Adit menjelajahi sekelilingnya dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Dalam perjalanan pulang, Adit yang biasanya cerewet tertidur lelah di kursi belakang. Pak Suryo memandangnya melalui kaca spion, lalu menatap istrinya. Kita harus melakukan ini setiap tahun, Mama.
Menjadi ziarah syukur kita, ujarnya. Buminah mengangguk. Senyum bahagia tidak meninggalkan bibirnya. Iya, Pak. Untuk mengingatkan kita betapa beruntungnya kita. Dan untuk menunjukkan pada Adit bahwa cinta tidak selalu dimulai di tempat yang mewah, tetapi bisa dimulai di akar-akar pohon yang sederhana, dan tumbuh menjadi sesuatu yang sangat indah. Tradisi baru mereka pun dimulai. Bukan tradisi mewah atau mahal, tetapi tradisi yang penuh makna. Kembali ke akar, kembali kepada cinta, dan bersyukur atas mukjizat yang telah menyatukan mereka. Setiap kunjungan mengingatkan mereka bahwa keluarga mereka dibangun bukan di atas fondasi darah, tetapi di atas fondasi takdir, keberanian, dan cinta tanpa syarat yang ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Usia Adit semakin bertambah, dan begitu pula kesadaran Pak Suryo tentang tanggung jawabnya yang paling penting. Bukan hanya mewariskan kekayaan, tetapi mewariskan nilai-nilai yang akan membentuk Adit menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Suatu Sabtu pagi, alih-alih pergi ke klub golf seperti biasanya, Pak Suryo memasuki kamar Adit yang dipenuhi poster pesawat dan robot. Adit, bersiaplah. Hari ini Papa akan mengajakmu bekerja, ujar Pak Suryo, dengan nada serius namun penuh kasih. Adit mengernyit, mengira ayahnya bercanda. Bekerja? Tapi aku belum besar, Pak. Aku belum punya jas seperti Papa. Pak Suryo tersenyum. Bekerja bukan hanya tentang memakai jas dan duduk di ruang rapat. Nak, hari ini, kita akan bekerja dengan hati. Mereka pergi bukan ke menara kantor yang megah, tetapi ke sebuah panti asuhan yang disokong oleh Yayasan Keluarga Suryo. Di sana, Adit menyaksikan sisi lain dari kehidupan. Dia melihat anak-anak seusianya yang tidak seberuntung dirinya. Awalnya, Pak Suryo membiarkan Adit hanya mengamati. Dia memperkenalkannya pada pengelola panti. Ini putra saya, Adit. Kami hari ini ingin membantu membagikan paket sembako dan mainan. Adit, yang awalnya malu-malu, perlahan mulai terlibat. Dia membantu mengangkat kotak berisi buku tulis, meski hanya bisa membawa sedikit. Dia melihat ayahnya tidak hanya menyumbang uang, tetapi juga menyapa setiap anak, menanyakan nama dan cita-cita mereka, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Dalam perjalanan pulang, Adit terdiam, memandang keluar jendela. Ada yang ingin kau tanyakan, Nak? Tanya Pak Suryo, menyadari keheningan putranya. Papa, kenapa mereka tidak punya mama dan papa seperti aku? Tanya Adit, polos. Pertanyaan itu menyentuh relung hati Pak Suryo yang paling dalam. Karena, Nak, hidup kadang tidak adil. Tapi itulah mengapa kita yang diberi lebih harus berbagi. Ingat cerita bagaimana papa dan mama menemukanmu? Kita diberi keajaiban. Dan keajaiban itu datang dengan tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan pada orang lain. Adit mengangguk pelan, memproses kata-kata ayahnya. Jadi, kekayaan papa bukan untuk membeli mainan yang mahal saja. Ya, tepat sekali, puji Pak Suryo. Kekayaan adalah alat. Bisa digunakan untuk hal baik, bisa juga untuk hal buruk. Warisan terbesar yang ingin papa tinggalkan untukmu bukanlah uang atau perusahaan, Nak, tapi nilai-nilai ini, empati, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, Buminah juga mengajarkan warisannya sendiri. Di rumah, dia mengajak Adit memasak bersama. Perhatikan, sayang, memasak bukan hanya tentang rasa di lidah, ujarnya sambil memegangi tangan Adit yang memegang sendok kayu. Ini tentang cinta dan perhatian yang kita berikan untuk orang yang akan menyantapnya. Mereka kemudian mengantarkan makanan yang mereka masak bersama kepada tetangga tua mereka yang hidup sendiri. Lihat senyuman Nenek Tuti. Nak, itu lebih berharga daripada nilai uang manapun. Itulah kekayaan yang sebenarnya, bisik Buminah pada Adit. Malam itu, sebelum tidur, Adit duduk di tempat tidurnya dengan pemikiran yang dalam. Papa, Mama, ucapnya serius. Aku mengerti sekarang. Aku mungkin tidak mewarisi darah Papa, tapi aku ingin mewarisi hati Papa. Dan aku mungkin tidak lahir dari perut Mama, tapi aku ingin mewarisi kasih sayang Mama. Kalimat itu membuat Pak Suryo dan Buminah tercekat. Hati mereka dipenuhi oleh kebanggaan dan keharuan yang tak terkira. Pak Suryo duduk di tepi tempat tidur, memandang mata putranya. Itulah satu-satunya warisan yang kami inginkan, Nak.
hati dan kasih sayang. Jika kau memilikinya, apapun yang kau lakukan dalam hidup ini, kami tahu kau akan menjadi manusia yang hebat. Itulah warisan kami yang paling hakiki untukmu. Mereka pun berpelukan, menyadari bahwa pelajaran hari itu bukan hanya untuk Adit, tetapi juga untuk mereka. Warisan sejati bukanlah apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu, tetapi apa yang kamu tanam dalam diri mereka. Dan mereka telah mulai menanam benih yang baik. Matahari sore merambat keemasan melalui jendela-jendela lebar rumah megah keluarga Suryo, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang hangat di lantai marmer. Suasana tenang dan damai, sangat berbeda dengan kesibukan yang biasanya mengisi hari-hari mereka. Di beranda belakang yang menghadap ke taman yang tertata rapi, sebuah pemandangan yang sempurna terpampang. Pak Suryo duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman. Matanya tidak lepas dari pemandangan di depannya. Bu Minah duduk di sampingnya. Kepalanya bersandar lembut di bahu suaminya. Dan di antara mereka, duduklah Adit, yang kini telah tumbuh menjadi anak laki berusia 7 tahun yang percaya diri dan penuh cinta. Dia memegang erat tangan kedua orang tuanya, seolah menjadi jangkar yang menyatukan mereka bertiga. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kehangatan matahari dan kicauan burung yang akan pulang ke sarang. Tiba-tiba, Adit memecah kesunyian. Suaranya kecil namun jernih, penuh dengan kejernihan pemikiran yang seringkali mengagetkan untuk usianya. "Papa, Mama," mulainya, matanya yang berwarna coklat gelap, warna yang tidak dia warisi dari keduanya, berpindah-pindah memandangi mereka. "Aku berpikir lagi tentang cerita kita." Bu Minah mengangkat kepalanya, senyum lembut mengembang di bibirnya. "Cerita apa, sayang?" "Cerita pahlawan kecil kita yang menyelamatkan Papa dan Mama dari hutan." Adit mengangguk, tapi wajahnya tetap serius. "Iya, tapi aku bukan pahlawan, kan? Sebenarnya, kalian yang menyelamatkan aku." Pak Suryo meremas lembut tangan kecil putranya. "Kita saling menyelamatkan, Nak. Itulah keindahannya." "Tapi itu bukan kebetulan, kan?" tanya Adit. Matanya berbinar dengan pemahaman baru. "Aku membaca di buku bahwa hutan itu sangat besar. Sangat-sangat besar. Kemungkinan Papa dan Mama tersesat tepat di dekat aku, itu seperti keajaiban matematika yang mustahil." Dia berhenti sejenak, menarik napas. "Jadi, itu berarti memang sudah seharusnya kalian yang menemukan aku. Dan aku memang seharusnya ditemukan oleh kalian." Air mata mulai menggenang di mata Bu Minah. Dia tidak sanggup berkata-kata, hanya bisa mengangguk, menggenggam tangan Adit lebih erat. Adit melanjutkan, suaranya sekarang penuh dengan keyakinan yang dalam dan menghangatkan. "Aku senang bukan bayi lain yang kalian temukan. Dan aku senang bukan orang lain yang menemukan aku. Aku senang Papa dan Mama yang menemukan aku di hutan. Aku punya Papa dan Mama terhebat di seluruh dunia. Keluarga kita adalah takdir." Kata takdir itu menggantung di udara, penuh makna. Itu adalah pengakuan, penerimaan, dan pemahaman tertinggi dari seorang anak tentang intisari keberadaan mereka sebagai sebuah unit. Pak Suryo menarik napas dalam. Perasaannya begitu penuh sehingga dia merasa dadanya akan meledak. Dia memandang istrinya, melihat air mata kebahagiaan yang kini mengalir bebas di pipinya, dan dia tahu matanya juga mencerminkan hal yang sama. Dia merangkul pundak Adit dan menariknya mendekat, mencium kening putranya. "Kau benar, Adit. Kau sangat benar," bisiknya, suaranya serak oleh emosi. "Kami tersesat di hutan secara harfiah. Tetapi justru itu yang membawa kami menemukan jalan yang sebenarnya. Jalan menuju kamu. Dan menuju keluarga yang selama ini selalu kami doakan, bahkan sebelum kami tahu seperti apa wujudnya." Mereka bertiga duduk berpelukan dalam silences selama beberapa saat, disinari cahaya keemasan senja. Tidak ada lagi kata-kata yang nedet. Segala keraguan, segala bisikan jahat dari luar, segala rintangan hukum dan sosial yang pernah mereka hadapi, semua itu sirna dan terbayarkan lunas oleh kebenaran sederhana yang diucapkan oleh seorang anak berusia 7 tahun. Keluarga mereka tidak dibangun oleh kesamaan darah, tetapi oleh ikatan takdir yang disulam dengan benang-benang keberanian, cinta, dan keyakinan. Mereka adalah bukti hidup bahwa keluarga bukanlah tentang dari mana kamu berasal, tetapi tentang di mana kamu ditemukan, dan oleh siapa kamu dipilih dengan sepenuh hati.
Dan di bawah langit yang mulai berwarna jingga itu, mereka tahu bahwa takdir mereka adalah untuk saling mencintai selamanya.